Bismillah. Oke teman-teman, balik lagi di channel Informan Muslim. Video kali ini tentang vlog info pariwisata ya. Bagi teman-teman yang suka dengan info-info pariwisata, teman-teman bisa menyimak di channel saya di playlist info pariwisata. Oke ya, ini sedang menempuh perjalanan. Jalannya cukup rusak karena masih proses perbaikan, masih dengan alat-alat berat untuk meratakan jalan. Dan ini jalanan menuju tempat wisatanya ini memang sebagian masih kurang bagus ya, tapi bisa ditempuh dengan motor maupun mobil ya. Tapi di kanan kiri atau di pertigaan dan sebagainya itu ada petunjuk-petunjuk untuk sampai ke destinasi tempat wisata. Nah, seperti teman-teman lihat ini ya, di sebelah kiri itu ada petunjuk menuju lokasi wisata. Sebenarnya lokasi wisata apa sih? Dan ini alhamdulillah saya sudah sampai ke lokasi wisatanya. Ini kita mau parkir ya. Ini sudah sampai loket parkir. Oke, untuk satu motor tiket parkirnya 5.000, untuk mobil 10.000 ya, disiapkan 10.000 dua kalinya. Dan ini area parkir yang pertama. Dan ini area parkir untuk mobil dan motor para pengunjung wisata. Lokasi parkirnya cukup luas, bahkan karena makin berkembang ini lokasi parkirnya sedang dibangun, diperluas ya. Dan dari lokasi parkir ini para pengunjung untuk menuju tempat wisatanya, kita menempuh jalan kaki kurang lebih 100 meter sampai ke loket atau gerbang tempat wisatanya ya. Oke, jadi kali ini saya sedang mengunjungi sebuah tempat wisata yang cukup mulai terkenal namun berada di pelosok desa Kalisalak, yaitu wisata alam air terjun Curug Song. Baik teman-teman, kita sekarang sudah sampai di loket wisatanya. Pintu gerbang utama wisata alam Curug Song, ada juga tempat tunggunya. Dan yang paling penting adalah papan informasi terkait dengan peta atau rute dan nama-nama tempat wisata yang bisa dikunjungi ya. Jadi teman-teman bisa menyimpan ini sebelum masuk, di foto di handphone supaya nanti lebih terarah ketika jalan-jalan di dalam tempat wisatanya. Oke, sekarang untuk harga tiketnya. Untuk orang dewasa dikenakan 13.000, kemudian anak-anak di bawah di atas 3 tahun itu sudah dikenakan tarif 13.000 ya. Oke, kita lanjut masuk ke dalam tempat wisatanya. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali ke sini, karena nanti akan menemui banyak jalan yang bercabang atau banyak jalan ya. Jadi saya ingatkan untuk menyimpan foto tadi ya, foto peta daripada tempat wisata Curug Song ini, yaitu yang ini ya, yang di papan informasi. Karena di dalamnya ada banyak jalan yang bercabang. Jadi dengan denah tadi kita jadi tidak bingung dan lebih terarah ketika berwisata. Oke teman-teman, sebelum dilanjut, tadi saya ketinggalan ya. Jadi di pintu masuk di denah wisata itu ada cabang ya di sini. Nah, jadi di sini ada dua loket utama, yaitu loket yang pertama adalah untuk wisata Curug Song. Kemudian loket yang kedua itu khusus untuk waterboom atau kolam renang Curug Song yang ada di sisi kanan. Jadi ada dua tiket yang terpisah ya, dua lokasi yang terpisah. Ini adalah waterboom atau kolam renangnya. Tapi untuk kali ini saya akan menyusuri objek wisata Curug Songnya ya. Kita akan menyusuri satu persatu. Jadi objek wisata ini kalau saya baca luasnya sekitar 15 hektar yang dikelilingi oleh hutan pinus dan jati, sehingga suasananya cukup asri dan juga ada tempat-tempat istirahat, tempat duduk yang cukup nyaman untuk menikmati udara segar sambil menunggu anak-anak bermain.
Oke, di sini kita sampai ke spot pertama, yaitu rumah mini untuk foto-foto ya. Jadi memang banyak tempat yang instagramable ya untuk foto-foto, dan juga pemandangannya cukup menarik kalau dilihat dari kondisi ketinggian ya. Kemudian di sini ada juga spot yang kedua, yaitu jembatan penyeberangan. Di sini juga view-nya, latarnya itu hutan dan juga langit ya, yang cukup menarik ya. Ini saya coba melewati. Di sini juga banyak para pengunjung yang dengan di jembatan ini bisa melihat pemandangan di sekitar ya, dan juga untuk foto-foto dengan background yang cukup menarik. Dan ini salah satu contohnya. Oke, dari jembatan merah kita akan lanjut ke spot berikutnya. Di sini jalanannya berbatu ya, jadi hati-hati. Tapi ada banyak peringatan di situ jalannya, apalagi kalau kondisi hujan ya. Mungkin jalan berbatu ini agak licin. Oke, spot berikutnya yang ketiga itu spot apa ini ya namanya? Ya, lingkaran unik ya, seperti sarang burung. Ini banyak sekali ya yang berpose di sini, dan juga ada spot rumah panggung di sebelah lingkaran mini ini. Di sini juga ada beberapa ayunan untuk anak-anak bermain di bawah pepohonan pinus. Dan bagi orang tua yang menunggu, bisa menunggu di kursi yang sudah disediakan. Dan juga tempat ini dihiasi berbagai macam bentuk unik seperti jamur-jamur buatan, dan juga bunga-bunga tanaman hias yang cukup menarik warnanya ya, ada banyak jenisnya. Ini menambah keasrian dan menambah wisata ini semakin menarik, dan juga semakin membuat para pengunjung nyaman. Oke, kita lanjut ke tempat lainnya. Oke, sekarang kita ke sisi kanan jembatan merah. Di sini ada spot foto yang cukup bagus juga ya. Ini spot foto love ya, dengan background langit yang cerah dan pemandangan alam cukup menarik ya. Kemudian ada juga kursi cinta dengan background danau dan hutan jati. Kemudian spot berikutnya di satu titik ini ya, yaitu kursi gantung ya, dengan background pemandangan alam hutan jati, dan juga di bawahnya pemandangan alam waterboom atau kolam renang. Itu waterboom yang di sisi kanan ya, di pintu masuk tadi. Dan di atas puncak sini ada wahana sepeda gantung. Ini wahana sepeda gantungnya dimulai dari titik sini, nanti turun, ada juga di bawahnya flying fox ya. Jadi di puncak sini sebelah kanan ada dua, yaitu sepeda gantung dan flying fox yang rutenya menuju ke bawah. Oke, saya sudah sampai ke bawah sini sambil berjalan, dan di sini ada petunjuk-petunjuk jalannya ya, jadi nggak usah bingung. Tempat selanjutnya itu wahana sepeda air. Nah, turun dari puncak tadi langsung ketemu wahana sepeda air. Di sini wahananya cukup luas. Ini danau yang terlihat dari atas tadi ya, dari puncak titik B ya, sebelah kanan. Di sini juga ada tempat menunggu yang lumayan unik. Dari wahana bebek air kita melanjutkan perjalanannya, dan di sini saya ketemu lagi spot foto yang cukup menarik, yaitu rumah peristirahatan, rumah kecil untuk istirahat keluarga, dan ruangannya cukup lega. Dan di atas sini kita bisa melihat pemandangan ke bawah. Dan bagi muslim di sini terdapat beberapa musola ya, jadi tidak perlu khawatir. Dan saya merasakan wudhu di sini itu airnya cukup dingin, cukup sejuk dan menyegarkan. Oke, setelah sholat kita lanjut. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan kita menuju destinasi objek wisata berikutnya. Kita sampai ke
kebun binatang mini ya, mini zoo. Ini di sini ada beberapa binatang yang bisa kita lihat, diantaranya ayam dengan bulu yang cantik, ada rusa, dan ada tempat duduk untuk melihat ke dalam kebun binatangnya. Ini rusa-rusa yang ada di sini. Anak-anak bisa melihatnya dari luar pagar tentunya ya. Dan di sini ada area permainan anak yang di dalamnya ada binatang lucu, yaitu marmut. Dan ini mungkin area untuk bermain anak sambil bermain binatang jinak yang tidak membahayakan ya. Sini ada beberapa binatang ya yang bisa kita lihat juga di kandang-kandang seperti landak, ada juga musang, kemudian ada kera, ada beberapa jenis burung, ada juga ular ya. Dan di sini ada beberapa kandang yang masih kosong, mungkin kedepannya akan terisi. Dan di depan sini, di depan kebun binatangnya ada tempat-tempat duduk yang cukup unik, dan juga ada lampion-lampion lampu bola warna-warni, dan juga ada tempat istirahat. Kalau sudah lelah, istirahat di tengah-tengah kebun binatang, dan disuguhkan kolam mini ikan ya, kolam ikan mini yang cukup menarik karena ikannya cukup dekat dengan pengunjung. Oke, dari kebun binatang mini atau mini zoo kita lanjut lagi ya. Kita sampai ke Pinusan area Jurukso. Di sini ada saung untuk istirahat. Dan Pinusan area ini memang isinya hutan pinus ya. Dan di sini ada beberapa tempat, ada juga kantin, ada juga toilet dan juga musola ya, dan juga ada beberapa wahana permainan anak. Oke, mungkin itu aja tentang Pinus area Juruksong. Jadi sebuah wahana hutan dengan permainan dan tempat istirahat. Kita lanjutkan ke destinasi wisata berikutnya. Nah, ini juga ada jalan ke atas ya, ada spot foto di atas sana. Jadi memang jalannya sangat banyak ya. Oke, kita lanjut dan kita sampai ke Taman Wukir Sari. Di sini uniknya nama-nama jalannya itu lucu ya dan menarik. Ini contohnya jalan bareng jadian gagak. Dan juga ada beberapa plang lainnya yang cukup unik dan juga tulisan-tulisan yang nyentrik ya. Ini satu lagi contohnya, jalannya sama aku, nikahnya sama temanku. Dan di Taman Wukir Sari ini kita disuguhkan pemandangan alam dan juga tanaman-tanaman hias, dan juga tempat-tempat menarik untuk istirahat, arena bermain dan berjalan-jalan, dan spot-spot foto yang instagramable dengan kata-kata yang menarik. Ada spot foto kupu, lalu lorong cinta, dan masih banyak lainnya ya di Taman Wukir Sari ini. Ada rumah mini juga, kemudian ada view cinta yang cukup luas nih kalau dari atas. Dan di atas taman ada saung untuk istirahat, dan juga ada tempat yang cukup menarik di sini ya. Ini di puncak Taman Wukir Sari ya, saya coba naik. Dan ini adalah tempat terindah yang saya temukan di sini, yaitu sebuah meja dan kursi untuk menikmati pemandangan sekitar di ketinggian Taman Wukir Sari.
Ini backgroundnya cukup bagus, yaitu hutan pinus dan langit. Dan juga dari atas sini kita bisa melihat pemandangan ke bawah, jalur rute destinasi objek wisatanya. Itu jembatan, nanti saya juga ke sana ya, melalui rute ini. Dan tempat ini cukup nyaman untuk duduk sambil menikmati pemandangan dan juga foto-foto. Oke, setelah puas kita di atas, kita turun lagi dari Taman Wukir Sari ini. Ya, jadi ada beberapa tempat untuk istirahat dan wahana foto. Kita lanjutkan perjalanannya.